Yang pasti ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan pertama kan akhirnya damai sebenarnya. Damai berarti LP dicabut setelah ada perdamaian, kemudian SP3 selesai. Yang kedua, tidak ada perdamaian, berarti lanjut sampai ke pengadilan. Nah, pengadilan lah nanti sebagai tempat untuk uji materi. Apakah betul telah terjadi penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti hakim yang memutuskan. Biarkan hakim yang memutuskan gitu loh. Jadi dua pilihan tadi. Tinggal mereka maunya kemana. Karena ini sebenarnya masih ada restoratif justice RJ ini. Nggak sampai ke pengadilan kok gitu. Tapi balik lagi salah satu pihak mau lanjut atau tidak gitu. Kalau mau lanjut ya memang sah-sah saja. Kita nggak bisa salahkan juga gitu. Itulah hukum acara yang berlaku sesuai dengan Eropa kontinental yang dianut oleh Republik Indonesia ini. Pertama kita harus melihat di KUHP dulu, orang yang bisa ditahan itu adalah tersangka atau terlapor yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Karena ada dugaan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Kalau ini kan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Sebenarnya pada saat sudah dinyatakan menjadi tersangka, itu mutlak badan tersangka tersebut milik dari kepolisian, milik dari penyidik gitu. Tinggal penyidik mau mentahap duakan nggak? Kalau mentahap duakan P19 berarti penyidik menserah terimakan dokumen dan tersangka. Dokumen di sini adalah berkas perkara, BAI dan dokumen-dokumen alat bukti lainnya kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan lah nanti yang akan menjadi tempat apakah ditahan atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari kejaksaan. Jadi sebenarnya tidak harus untuk menahan dulu karena ancaman hukuman 4 tahun yang boleh menahan hanya majelis hakim sebenarnya. Idealnya pada saat dua advokat itu melakukan sebuah upaya hukum, ada sebuah yang namanya mediasi. Kenapa itu tidak digunakan? Mediasi adalah sarana yang diberikan oleh lembaga hukum, biasanya kepolisian. Sebelum ini naik menjadi tersangka, sebelum ini dinaikkan statusnya, kan biasa diberikan sebuah ruang untuk melakukan silaturahmi. Nah, itu mesti digunakan. Kami sebagai praktis hukum sebenarnya sangat miris juga gitu loh. Sesama advokat saling melaporkan. Semestinya sesama advokat saling membela dan saling menghormati. Kenapa jadi saling melaporkan? Ya memang apakah salah ya kita nggak tahu juga. Yang tahu kan adalah mereka sebenarnya. Jadi kalau misalnya apakah menjadi tersangka itu sudah melewati sebuah proses, ya pasti sudah melewati proses. Artinya yang saya katakan tadi, jalani saja prosesnya. Kalau memang sudah jadi tersangka, kemudian masuk ke persidangan berarti sudah akan menjadi terdakwa. Jalani saja prosesnya gitu lah. Namun sebelum menjadi terdakwa, sebenarnya masih ada lagi satu kesempatan yang namanya restoratif justice. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sudah ditetapkan 2 tersangka. Apabila Anda mau tahu lebih detailnya, silahkan hubungi Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Tapi saya insya Allah tidak gendang. Dan justru ini akan menjadi berita viral dan hangat untuk Indonesia. Masih panjang proses ini, dan ini akan menjadi pembelajaran seluruh masyarakat Indonesia, mahasiswa, lawyer, yang senior, junior, yang sudah paham
saya harapkan mendalami kasus ini. Karena ini akan sangat berbahaya kalau sampai seorang pengacara menjalankan tugasnya dalam rentang waktu kuasanya bisa menjadi tersangka. Karena apa? Karena kita tuh sebenarnya memiliki satu profesi yang sama gitu. Kemudian ada mekanisme berikutnya adalah Dewan Kehormatan. Kenapa harus selalu melakukan masuk ke sebuah mekanisme pelaporan sih gitu? Kan ada orang tokoh yang di masing-masing advokat dan masing-masing punya Dewan Kehormatan. Apakah sudah melanggar kode etik dan lain-lain. Itu sebenarnya yang harus dijalankan. Jangan masalah biasa langsung bikin LP, masalah biasa bikin LP gitu. Tapi ya balik lagi, itu hak masing-masing gitu loh. Hak dari setiap advokat untuk melaporkan siapapun gitu loh. Tapi eloknya kalau bisa ya dibicarakan lah sesama advokat kok gitu loh. Sesama profesi yang sama gitu loh. Jadi upayakan apapun fundamentalnya saling menghormati saja terlebih dahulu, dan kita tidak boleh berkomentar lah terhadap kasus-kasus dari advokat yang menghandle kasus yang sudah sah dapat surat kuasanya gitu lah. Karena kita tidak masuk legal standingnya. Jadi menghormatilah sesama advokat di seluruh Indonesia itu lebih patut. Sebenarnya kasus ini yang tahu detail adalah pelapor dan terlapor, itu pasti. Jadi pelapor ada dugaan kan melaporkan terlapor dengan pasal 310, 311 kan terkait dengan penghinaan KUHP, Jungto dengan pasal Undang-Undang ITE biasanya di pasal 27 ayat 3 dan Jungto pasal 45. Ancaman hukumannya sekarang udah turun jadi di bawah 5 tahun menjadi 4 tahun saja. Kemudian berproses tuh pelapor di BAI, terlapor di BAI, saksi ahli, alat bukti dan lain-lain dimulai dari penyelidikan di Krimsus biasanya. Kemudian dilakukan sebuah gelar perkara untuk menaikkan seseorang menjadi tersangka pada saat penyidikan. Kalau alat buktinya cukup, itu sah saja untuk menentukan seorang terlapor naik menjadi tersangka. Kemudian setelah jadi tersangka, dua kuasa hukum atau dua advokat ini bagaimana? Ya berarti kembali ke proses hukum. Lebih baik jalani saja. Saya sudah lapor polisi, ya saya lapor satu si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Hotman, satu kata saja, bahwa kau harus mempertanggungjawabkan sikap kau di media sosial, persoalan video porno kalau itu benar dari milik kau atau tidak, nanti biar polisi. Karena target kita, Anda bermasalah hukum dan dicabut izin beracaramu. Kenapa? Karena saudara dalam dugaan pikiran kami dan banyak hal yang kami diskusikan, saudara sudah keterlaluan. Itu semua tuduhannya bohong. Itu dibantah. Hanya semua ada di Instagram saya, dan tolong saya minta kalian bisa mengcopy semua Instagram saya dan captionnya. Saya kasih izin. Dia bilang di pelecehan Februari, awal pertengahan Februari, tapi akhir Februari dia sakit pun aku yang rawat. Aku kirim aku suster, kita dansa-dansa. Bahkan dia ngelus-elus punggung aku 10 Maret, tanggal 21 Maret, aku bilang sayang, kangen, langsung dia kirim foto seksi, bahkan ada fotonya yang hanya pakai bra. Oke? Jadi jawabannya adalah memang kita ada hubungan khusus. Mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, sehingga dia makin nggak suka gara-gara aspri gua terlalu banyak yang cantik gitu loh. Bahkan pernah tanggal 27 Februari, gara-gara dia marah, gara-gara aspri gua yang lain datang waktu pertandingan tinju Holy Wing, dia ada di situ saya bawa, gara-gara aspri gua ada yang lain yang cantik-cantik dan jauh lebih muda, dia pulang naik Grab, okay? Jadi memang awalnya kita ada hubungan khusus, tapi lama-lama aku menjauh. Itu pemicunya semua. Jadi semua kemesraan kami terjadi di akhir Februari sama bulan Maret. Anda bisa lihat di Instagram saya. Tolong itu di copy untuk disiarkan dan juga postingannya.
Makanya bohong total kalau dia bilang bahwa ada pelecehan di Februari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.